Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini kita bertemu kembali dalam belajar ilmu pengetahuan alam. Jenis-jenis penyerbukan tumbuhan, kelas 6, tema 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama kita bahas adalah kleistonogami. Kleistonogami adalah penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Nah, seperti ini kalau kita lihat, ini apa namanya? Ya, ini adalah kepala sari atau di sekitarnya ada serbuk sari. Ketika serbuk sari menempel di kepala putik, maka akan terjadilah proses yang seperti ini. Apa namanya? Ya, proses penyerbukan dan pembuahan. Menempelnya kepala putik atau menempelnya kepala sari atau serbuk sari ke kepala putik secara sendiri dinamakan penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Apa tadi nama IPA-nya anak-anak? Iya, betul sekali. Kita lanjutkan yang kedua. Penyerbukan yang kedua adalah anemogami. Nama lainnya adalah anemofili. Penyerbukan dengan bantuan angin. Salah satu contohnya adalah penyerbukan yang terjadi pada jagung. Yang pertama, angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Nah, seperti ini. Ya. Serbuk sarinya akan terbang dibawa oleh angin. Serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin. Dan nanti proses yang ketiga adalah serbuk sarinya sampai di tumbuhan lain dan menempel pada putiknya. Maka akan terjadi proses pembuahan. Kalau kita lebih teliti lagi, anemofili merupakan proses penyerbukan bunga yang serbuknya dibawa oleh angin kemudian jatuh di kepala putik betina. Penyerbukan ini terjadi pada bunga dengan mahkota dengan warna yang enggak mencolok atau warna yang tidak mencolok ya. Jagung kan mahkotanya tidak mencolok ya. Selain itu, penyerbukan angin ini tidak memiliki kelenjar madu dan nektar, ini ciri-cirinya ya, sehingga serbuk sarinya ringan, memiliki tangkai panjang dan memiliki serbuk sari yang banyak. Contoh tanamannya adalah kelapa, jagung, padi, dan kelapa sawit. Tumbuhan ini memang kalau kita amati tidak memiliki mahkota yang menarik ya, sehingga penyerbukannya dibantu oleh angin. Berikutnya adalah zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Ini contoh hewan yang sedang melakukan penyerbukan ya. Ya, ini dibantu oleh apa? Dibantu oleh lebah. Ya. Apa sih zoidiogami itu? Ya, zoidiogami bisa dibantu oleh kupu-kupu, dibantu oleh burung, dibantu oleh apa ini? Iya, dibantu oleh kelelawar. Zoidiogami merupakan penyerbukan dengan perantara melalui bantuan hewan atau sering juga disebut zoidiofili ya. Apa? Zoidofili. Beberapa hewan yang dapat membantu penyerbukan ini adalah lebah, kupu-kupu, kelelawar, burung, dan serangga. Ciri-cirinya adalah mahkota yang berukuran besar, memiliki warna-warna yang mencolok ya, sehingga menarik hewan untuk datang. Bunganya sendiri memiliki aroma yang harum dan memiliki kelenjar madu.
Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh hewan adalah mawar, melati, kenanga, bunga sepatu, dan berbagai macam tumbuhan lainnya. Begitu ya anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan ke hidrogami. Apa sih hidrogami itu? Ya, hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air ya. Hidro itu air. Contohnya ini tumbuhan air ya. Ini male berarti tumbuhan laki-laki, ini tumbuhan perempuan. Tumbuhan laki-laki serbuk sarinya dibawa oleh air sehingga sampai di tumbuhan perempuan ya. Kalau kita bahas lebih dalam, hidrogami merupakan penyerbukan lewat perantara air yang juga disebut dengan hidrofili. Prosesnya terjadi karena tumbuhan terendam air atau bisa juga terkena oleh air hujan yang membuat serbuk sari menjadi rontok dan mendekati kepala putih. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan ini adalah ganggang dan hidrilia. Bisa juga tumbuhan yang lainnya juga ya. Berikutnya anak-anak, penyerbukan yang kita pelajari adalah antropogami. Antropogami ini penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Ini contohnya ya. Dengan bantuan apa ini ya? Sederhana ya, dengan bantuan lidi. Jadi benang sarinya diambil, ditempelkan di kepala putiknya ya, begitu. Antropogami merupakan proses penyerbukan lewat bantuan tangan manusia. Ciri-ciri tumbuhan adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik dalam satu bunga tunggal. Masih ingat bunga tunggal? Ya, pelajaran kemarin sudah kita bahas ya. Dan serbuk sari yang rontok. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan ini adalah semangka, buah naga, dan salak. Nah itu. Bisa juga pada tumbuhan lain yang memiliki bunga tunggal, sehingga terjadi proses yang namanya antropogami, penyerbukan yang dilakukan oleh tangan manusia. Kamu juga bisa melakukannya ya. Silahkan dicoba di rumahnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, kalau ini adalah macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya ya. Kemarin sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan pastar. Istilah kerennya kalau penyerbukan sendiri adalah autogami. Penyerbukan tetangga, getonogami, penyerbukan silang, allogami, dan penyerbukan pastar, hibidrogami. Pastikan kalian hafal istilah-istilah ini, karena ketika ujian yang sering dikeluarkan adalah istilah-istilah yang ada di sini. Apa itu autogami, getonogami, allogami, dan hibidrogami? Kalian bisa melihat video sebelumnya. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah belajar hari ini. Jika ingin video-video yang lainnya, silahkan dilihat di deskripsi YouTube-nya ya. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum